Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng ngasalipun Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, syukur alhamdulillah kali kedua ini saya silaturahmi di masjid ini, Pak. Mudah-mudahan bisa menjadikan silaturahmi yang barokah. Kemudian yang kedua, saya terima kasih kepada Bapak Imam sholat tadi karena dijamak, karena seharian ini tadi saya start dari rumah itu setengah 3 pagi sampai hari ini belum pulang. Tapi alhamdulillah kalau pun mampir ke masjid peratus waktu, jadi insya Allah tesnya untuk wangi sidik. Yang ketiga, suatu kehormatan saya bisa duduk di majelis ini karena apa? Sebetulnya saya sedikitnya adalah grogi. Ada guru-guru besar saya di sini, Kak Murnia, kemudian beliau Bapak Muhammad adalah guru-guru kami. Mohon izin Pak Ustadz, Pak Yai, dan menyampaikan sedikit pengalaman saja. Terima pun di kode bukan jam itu tidur sedikit baik. Dan ngaji rasa ada. Soalnya saya ingin dulu diamalkan. Ibu-ibu sehat, Bu? Jadi ibu-ibu yang depan-depan ini walaupun sudah sepuh-sepuh semangat semua, walaupun sepuh tapi masih cantik, walaupun cantiknya sudah lewat. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pangapunten nggih untuk duwe iki bener apa nggih Pak nggih. Nanging pangapunten menawi mangke wonten atur kula bahasa kula ingkang kirang sopan walaupun kok bahasane campur-campur, saestu kula pangapunten. Amargi riyen pas SD niku nilai basa Jawa kula niku namung 6. Dadi nek ajeng matur ngagem basa Jawa kanthi sae kanthi alus itu kok rada kaku seperti pangapunten Pak Kiai. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan sebuah cerita saja. Karena saya kalau mau memberikan tentang ayat-ayat, ada beliau-beliau guru-guru saya grogi gitu. Cerita tentang, contohnya adalah kita tatkala kita itu tidak sedang memiliki apa-apa, kemudian kita diberikan bahasanya dipahami ya, kita diberikan uang 50.000 rupiah atau 100.000 rupiah. Padahal awake dhewe ora duwe napa-napa. Ngerti-ngerti ana wong memberikan menehi gitu. Menehi duit 50.000. Remen betul Bapak Ibu? Tapi tiba-tiba beberapa jam kemudian, mungkin 5 menit atau mungkin 1 jam, setengah jam kemudian, sing memberi tadi diminta lagi uangnya. Pak ngapunten Pak, jadi saya kata pundi? Kinten-kinten, kira-kira perasaan kita gimana? Gelo, kecewa, aurat, gitu Pak. Gitu. Kenapa perasaan gelo, kecewa, berat dan sebagainya, getun, nakal, berdegel itu muncul? Kenapa perasaan-perasaan itu hadir dalam tubuh kita, dalam jiwa kita? Karena kita merasa memiliki. Artinya apa? Artinya adalah yang harus kita pahami ada 2 kata. Allah tidak mengasihkan segala sesuatu kepada hambanya, baik yang di langit ataupun yang di bumi ini, bukan sebagai hak milik,
tetapi Allah memberikan kepada hambanya itu adalah hak guna pakai. Apa yang menjadi milik kita sekarang saat ini, baik yang kita sandang, yang melekat di tubuh kita, ataupun yang tidak melekat di tubuh kita, itu semuanya pasti akan hilang. Bojo pasti hilang, gitu bro. Hilang ini mergo yang satu ditinggal cendol utawa dimaling wong liya. Karena saat ini itu lagi rusuh maling bojo, Pak. Jadi bojo niku nek maling itu maling itu tempat sepeda motor boten. Saat ini kan rusuh maling bojo. Anak pasti akan hilang. Harta pasti akan hilang. Nyawa pasti akan hilang. Sehat pasti akan hilang. Sakit seperti itu. Semua yang kita miliki pasti akan hilang. Konsep kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah konsep dasar kehidupan manusia. Tetapi bahwasanya artinya adalah segala sesuatu yang kita itu merasa memiliki, mempunyai seakan-akan hak milik kita, bahkan sesuatu hal itu nek awake dhewe lek kalau terlalu kencang kok dirasa dicekel niku ucul nak ngarani gitu ya. Kados bocah-bocah cah cilik-cilik nyekel balon. Suatu senenge karo balon terus dibanduli watu gitu. Bisa kali ini kok bolae diubet-ubetke tangane karo tangane ditetok tengah-tengah. Balone mabur. Mesti nangis bocah itu. Semakin kita erat memegang itu, maka akan semakin sakit jika itu kehilangan. Sama halnya dengan 50.000 tadi. Misalkan contoh 50.000 saya kasihkan bapaknya yang di pojok. Kok masa ngerti ya kalau kita jujur ya. Ini aku pakai contoh saja. Wah, aku bagi ke duit, aku baru mulai ke masjid, aku hampir Yodeyu Sinem. Ini contoh mawon. Harta itu beras kalau belum apa-apa sudah merasa memiliki. Padahal kalau pengen tok, memberi tok, tidak ada maksud apa-apa, tidak ada akad apa-apa dan tidak ada kalimat apa-apa. Terus kemudian beberapa saat kemudian tak jaluk meneh. Ngapunten Pak, saya tahu pundi nggih. Itu layaknya Allah itu mengambil sesuatu dari hambanya. Mati, kematian, nyawa manusia, nyawa seorang hamba diambil oleh Allah itu seenaknya. Orang ngerti papan, orang ngerti waktu, orang peduli dengan papan terpundi. Ada yang meninggal dalam keadaan sholat, ada yang meninggal itu kebablasan turu. Itu. Ada yang meninggal karena kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kan berikutnya terima kasih pada Pak Imam, Pak Kurnia. Terima kasih Pak Imam sampun dijamak. Niku yang bener dijamak tekan rumah di makan bener umur 12 kalau kita sebut. Matur suwun Pak Imam. Jadi itulah kenapa kita harus mempunyai konsep dasar tentang kehidupan kita. Jangan pernah kita merasa memiliki sesuatu apapun yang melekat dalam diri kita. Karena proses awal kesulitan manusia itu tatkala kita merasa memiliki. Oke lah, saat ini ada sertifikat atau tanah itu sertifikat hak milik, gitu Pak. Dengan tumbas siti dan sebagainya 1000 meter atau 2000 meter atau 100 meter, mesti yang ditegakkan adalah sertifikatnya piye. Apakah isih salah utawa sudah hak milik. Tapi jajal makanya dengan konsedo lemah sing nek tuku 100 meter kuwi sing digoni namung karo meter 2 meter. Artinya tidak ada yang abadi. Jadi satu-satunya kemelekatan atau hak milik yang harus kita miliki saat ini
sebagai pondasi dasar keimanan kita adalah melekatnya hati kita itu terhadap Allah. Allah tidak akan meninggalkan manusia satu detik pun. Jenengan ajeng duwe duit oke apa lek nyimpen ning bank utawa lek nyimpen ning ATM pas butuh dilalah bange tutup. Ya betul Bu. Nek disimpen ning ATM dilalah arep disimpen ning ATM, ATM-e ada. Burung kok nek lali password-e. Burung kok nek ATM-e offline. Sedangkan Allah 24 jam. 24 jam selama kita hidup sampai detik ini Allah selalu bersama kita. Tidak pernah absen sedikit pun Allah itu dari hamba-hambanya. Bukti hambane sing muslim, bukti hambane sing non muslim. Itu Allah. Allah selalu mendengarkan apa yang kita pinta kepadanya. Allah selalu mengabulkan apa saja yang kita doakan kepada Allah, yang kita pintakan kepada Allah. Allah tidak pernah offline, Allah online 24 jam. Tetapi kita sing ngakune iman, sing ngakune Islam, sing ngakune jeblok ya. Wong jeblok sing ahli jamaah, tapi kita kadang tidak tersadar kalau kita tuh sering meninggalkan Allah. Ini betul, ini betul Pak. Sadar nggak kita itu sering meninggalkan Allah dalam hal apapun, sekecil apapun. Contoh ngerasani tanggane. Terus ngerasani tanggane betul Bu. Kalau betul ngerasani kok Mas urusan ini istilahnya kalau ganti hibah syariah. Ngerasani tanggane, membuka aib orang lain dan sebagainya. Kita sering berkeluh kesah kehidupan kita dengan manusia, tapi kita tidak pernah meletakkan kepala kita, wajah kita ini di sajadah kita. Jenengan itu ajeng sugih kaya apa, pangkate dhuwure kaya apa, bandane niku lek ngumpuk okae kaya apa niku. Nek sholat niku mesti posisine sujud silah niku kalah kalih bokong. Lalu sebentar Pak, tatkala kita bersujud kayak gini pasti kepala itu akan lebih rendah daripada pantat. Padahal kepala itu simbol apa nih? Simbol kejayaan. Contoh yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak Kepala Daerah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan lain sebagainya. Kepala itu simbol kejayaan. Terus gen sirah niku, gen sawu gen kepala niku ragate paling akeh dhewe. Ya sakniki ini ajeng keramas nyambune pinten Bu? Paling betul 500 nggih. 500. Burung kok nek potong paling ora 10.000. Gitu Pak. Ibu-ibu kok nek misale arep kudungan tuku jilbab ya sakale-ale rego 50.000. Nggih betul. Burung kok nek butuh bedak, ukur dan sebagainya, gincu dan sebagainya. Ini hanya di kepala. Tapi tatkala kita sholat, entah itu di rumah, entah itu berjamaah di masjid, kemudian kita sujud setelah rukuk, setelah i'tidal, kemudian kita sujud, maka yang namanya kepala yang tadinya diagung-agungkan ini posisinya akan lebih rendah daripada pantat. Maknanya apa? Jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki saat ini. Sing sugih mboten sah sombong. Wong ora umum nek sugih niku nek pelit nggih ana artine. Sugih apa nek misale ora dermawan, ora gelem sedekah, ora gelem infak, ora gelem cucul-cucul ya ora bakal dihormati. Gitu Pak. Sing duwe jabatan ora usah kemaki. Wong ketua RT kok tis-tisan. Saniki didoyoni ketua RT niku napa to? Nek kadang-kadang Bu RT niku sok napa nggih
ini bahasanya teng kampung kuwi sok banyaki Pak. Padahal pol-pol mentok niku nek Bu RT niku nak jabatan paling tinggi nek ketua Dasawisma to Bu. Niku nek ngaji ning arep dhewe tangane sithik-sithik bener kudu. Jebule ning arep umum nek gelange sithik-sithik klinting-klinting. Yang punya ilmu, yang pintar jangan sombong kalau ilmunya tidak diamalkan. Sebagai seorang guru, dosen atau apapun itu, kalau tidak mau mengamalkan kepintarannya, kecerdasannya, jangan sombong. Napa meneh? Sing duwe niku karang memang fakta seperti itu. Bahwasanya apa yang kita miliki saat ini itu pasti akan diambil dan akan hilang dari diri kita. Makanya Allah berpesan, jangan pernah merasa memiliki sesuatu. Kalau kamu ingin memiliki sesuatu, mengklaim itu adalah milik kamu, ya hatimu dan pikiranmu serta lisanmu itu hanya memiliki Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang harus kita sadari. Awal mula kesusahan, kenapa kok awalnya diri susah? Motornya hilang susah, duitnya hilang susah, duitnya kurang ya susah, arep nimbang randuwe amplop ya susah, sedih dan sebagainya. Awal mula dari kesedihan dan kesusahan itu adalah kita selama ini merasa memiliki. Jadi di sini kita sama-sama belajar menata dan mengelola hati kita. Allah itu sudah mengasihkan rezeki kepada hamba-hambanya itu sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Dan Allah itu maha adil, walaupun dan yang jelas adil itu tidak harus sama. Apa bedanya Allah itu memberi dan mengasihi? Kalau Allah itu mengasihkan itu Allah mengasihnya dengan penuh kasih sayang. Kalimatnya adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kalau Allah itu memberi, ya sekarang tembungnya ini mau tidak ada keberkahan di dalamnya. Makanya Allah itu mengasihkan hambanya, rizki dan sebagainya, karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, terutama hamba-hambanya yang beriman. Maka segala sesuatu yang dikasihkan oleh Allah kepada kita ini, insya Allah akan menjadi berkah yang sangat luar biasa. Pilih okah ning tentrem nopo sithik cukup Bu. Oke ning tentrem. Iku sengaja golek tekan langsung mates iki kula. Bebasan dadak kesuwen nek pikir. Manusia pasti pinginnya yang banyak. Syukur serba kecukupan. Biar apa? Biar tentram hatinya. Ya nek arep bayar sekolah anaknya cukup, tuku susu cukup, macam-macam cukup dan sebagainya. Syukur-syukur wis sugih wis cukup bisa tentram hati. Tapi tidak cukup dengan hanya tentram hatinya. Tatkala jiwa kita, hati kita itu masih belum bisa menyatu kepada Allah. Kalau boleh saya cerita, ini cerita nyata. Insya Allah sedikit banyak beliau ini Pak Kurnia, Kang Kurnia ini sudah sedikit tahu tentang saya. Kurang lebih sekitar 8, 9 sampai 10 tahun yang lalu. Saya dulu orang kaya Pak. Jujur saya dulu orang kaya. Nek dia niku ngomong itu nyambut gawe niku bulanan itu hasilnya bulanan atau mingguan atau harian. Pulau jam-jaman. Waktu nek golek duit sak jam niku 100 tekane 300 juta niku saged. Zaman segitu. Opo-opo keturutan. Opo-opo niku nek ning arep butuh napa wae niku ibarat lagunya
salah satu musik di Indonesia itu tinggal diginikan jarinya pasti dapat. Tapi Allah mengingatkan saya, 2016 saya terkena serangan jantung. Dokter memvonis pembuluh arteri saya itu 90% tersumbat. Nek selang domone sak meter, kesumpelan sak senti itu nek pun betul sakit di nyirami. Ya betul Pak. Niku selang sak meter sing buntu 90 cm. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang, Allah masih cinta sama saya. Allah memberikan kehidupan yang kedua kali buat saya. Dari sakit itu semua yang saya miliki habis. Rumah entek, mobil entek, sawah entek, omah entek, bahkan sampai saya dulu punya villa di Lombok habis total. Saya keluar dari rumah itu cuma menggunakan motor Vario 125 sama 2 koper. Yang saya syukuri adalah istri dan anak saya itu masih setia menemani saya. Itu tidak apa. Wes loro, bar loro, kena kahanan, bangkrut usaha saya. Dan itu hanya dalam waktu hitungan hari bahkan minggu. Artinya dulu saya sangat nopo-nopo itu pokoknya dunia. Jadi ibadah, jamaah ya jamaah, umroh ya umroh. Tapi yang saya kejar pikiran saya dan hati saya bukan Allah, tapi harta. Kalau Gusti Allah diujung, ini bocah kementos siji tak cobane kok. Tak gawene sugih kok nek wis sugih tak bandingi. Mungkin kurang lebihnya bahasa seperti itu. Dibiarkan saya kaya raya bisa beli apa-apa. Omah niku orang yang siji, Pak. Limo. Punya apa terus dibiarkan saya begitu kaya rayanya. Kalau dia tetap sedekah, saya juga tetap infak, tapi bukan karena ikhlas lillahi ta'ala, bukan. Ben dialem tonggone, mergane kula lek manggon teng komplek perumahan. Sekali infak niku ora cukup nek 2000 klitik niku isin setengah kepok. Seperti itu karena apa? Saya merasa di sisi lain saya bersyukur mendapatkan uang semudah itu. Tatkala teman-teman saya seusia saya itu kerja ya masih semono niku gajinya itu paling ya bongsong sekitar 1 sampai 1,2. Saya sudah bisa menghasilkan ratusan juta, itu hitungannya bukan bulan tapi jam. Dan Allah benar-benar membebaskan saya. Tapi begitu semuanya diambil, dijikuk langsung karo Gusti Allah. Karena waktu itu saya sakit saja sudah kerasa. Saya di rumah sakit koma, orang mati ya orang urip itu 10 dino. Sampai ke ICU-nya dan sebagainya. Itu totalnya saya sakit itu hampir 300 juta. Dijikuk oleh Gusti Allah. Metu ke rumah sakit selang beberapa bulan tahun 2017 Allah mengambil semuanya yang saya miliki. Semuanya tanpa terkecuali. Dari situlah saya sadar. Ternyata manusia itu tidak boleh sombong. Semua yang kita miliki ini bukan hak milik kita. Hanya kalau istilah bangunan itu hak guna pakai. Ibaratnya menyewa mengontrak. Jadi jenengan sak niki kok duwe motor PCX anyar itu ya betul sah bayar-bayar apa meneh nglakson-nglakson tanggane betul sah. Teko biasa mawon. Cuma PCX anyar ya terus lek ora muni ngarepe tanggane pen bola-bali karo nglakson-nglakson din betul sah. Kok nek bocor ya ora dituntun ya to, Bu. Malah misi-misi. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang diarahkan oleh beliau, guru saya,
wis cukup jam itu kudu 5 wae. Iki pun 7 papat. Ladang. Jadi terus kan ngaji ki rasa suwe-suwe wong sing biru diamali kok kan. Nah, sebelum saya tutup, saya mengingatkan lagi untuk diri saya, khususnya untuk jenengan semua. Mohon maaf, bukan berarti menggurui di Bapak Ibu ya. Mumpung tesih enten kesempatan, kita masih diberikan nafas. Masalah babagan mengalami kematian itu pulau pun bulan dari Pak, tapi tidak perlu saya ceritakan kok. Untuk ini pun telas begitu. Jadi cukup yang saya ceritakan cuma yang pertama saja, yang jantung itu tadi. Artinya apa? Kita masih diberikan kesempatan kepada Allah untuk menambahkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, lisan kita kepada Allah. Pun dengan betul sah mikir aneh-aneh. Babagan sesuk-esuk arep sarapan apa Allah sing ngurus. Babagan sesuk iku arep napa niku bayar karo anake mau putune sekolah Allah sing ngurus. Dengan betul sah khawatir. Kekhawatiran itu akan mengundang setan. Kegalauan, ketakutan itu justru malah akan mengundang setan. Kita optimis saja, husnudon, berprasangka baik. Allah itu maha kaya. Jadi jangan pernah kita merasa kita itu orang kecil, jangan. Kalau kita merasa kita itu adalah orang kecil, maka sejatinya kita itu juga mengecilkan Allah. Posisikan kita itu adalah hamba yang terbaik di mata Allah, sehingga Allah dengan mudahnya selalu membantu kita. Terus untuk informasi lain Bapak Ibu, nyuwun panjenenganipun, walaupun ini masih agak lama, beberapa minggu lagi, insya Allah besok bulan Januari tanggal 18, beliau Ustadz kita Ustadz Kurnia itu akan berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu mendampingi atau membawa atau mengawal kurang lebih sekitar 45 jamaah. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan beliau sehat, lancar, istiqomah, berampun kesupen, makanya ajeng tindak jenengan nyuwun donga kalih beliau. Doakan kami jamaah Masjid Al-Tadib ini bisa segera ziarah ke Mekah dan Madinah, sowan ke Baitullah, minta doa ke beliau. Insya Allah nanti dengan semua didoakan. Kenapa kok gitu? Karena kebetulan ini beliau nanti yang akan menggantikan saya mengawal jamaah. Saya sementara ini saya tak try dulu karena sudah terlalu lama di sana. Saya baru 2 tahun ini pulang. Dan ini ajeng balik di komplek itu terus kesel Pak Kiai. Masih capek. Betul capek oleh nopo-nopo, tapi capek oleh numpak pesawat. Dan numpak pesawat itu 10 jam. Niki wau sing ngomah niku ajeng mriki. Teng omah niku ning jalan mobil tok ajeng mriki niku setengah jam rasanya pun boyokan. Tendalan kok telepon kan kira-kira kok mesti disuguh wedang ora. Disuguh kok tak kene meja loro wedang lah. Alhamdulillah matur nuwun niki. Jadi ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Pangapunten saderengipun atur kula menawi wonten ingkang kirang nuju prono kirang tawasila saya sedaya nyuwun agung sisa pembelaan sami. Kula akhiri, mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah kita, dan saya berdoa mudah-mudahan tatkala Allah mengambil kita, memanggil kita untuk kembali kepadanya, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.